Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat beserta hidayahnya. Alhamdulillah sehingga kita pada siang hari ini bisa berkumpul di Masjid Al-Mujahidin dengan kondisi sehat walafiat melaksanakan kajian muslimah Majelis Taklim Al-Hasna yang semoga senantiasa diridhoi oleh Allah ini. Amin amin Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah kita, suri tauladan kita yang membawakan ajaran Islam untuk kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti pada saat ini. Semoga keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in beliau, para tabi'ut tabi'in beliau, dan seluruh pengikutnya termasuk kita semua yang hadir di Masjid Al-Mujahidin ini. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita semua untuk bisa menambah dan menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW sehingga kita layak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin amin Allahumma amin. Taib. Jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada Mbak Ruli. Jazakumullahu khairan untuk ajak bergabung bersama dengan Majelis Taklim Al-Hasna yang Masya Allah sangat luar biasa ini, dan kepada hadirin hadirat dan yang hadir pada siang hari ini kami ucapkan jazakumullahu khairan barakallahu fikum wallahu yuwaffiqukum wa iyyana jami'an insyaallah. Taib. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang sedikit pengingat tentang bekal kematian. Kita akan bahas sedikit pengingat tentang bekal kematian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebelum kita mulai materi kita, apakah kita semua sudah tahu ketika kita nantinya sudah Allah panggil ke rahmatullah, sudah Allah cukupkan usia kita di dunia, apakah kita semua sudah tahu ada 4 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada kita semua? Apakah kita semua sudah tahu ada 4 pertanyaan yang akan disampaikan oleh malaikat kepada kita semua ketika kita sudah berpulang ke rahmatullah ta'ala? Sudah tahu? Masya Allah. Taib. Bukannya ini Ustaz tentang bagaimana umurmu, bagaimana masa mudamu, bagaimana. Iya, mungkin sebagian ada yang mengatakan itu. Tapi dalam sebuah hadis dalam kitab Sahihul Jami' ada sebuah kisah, hadisnya panjang sekali Masya Allah. Itu Nabi Muhammad SAW mengkisahkan ketika seorang jenazah ia pertama kali diletakkan di atas liang lahatnya. Hadisnya panjang sekali Masya Allah tentang kisah jenazah tersebut. Ya. Maka di sini setelah jenazah tersebut mulai diletakkan di atas tanah liang lahatnya, maka ruhnya Allah Subhanahu wa taala akan cabut dan angkat ke langit. Ruhnya, jasadnya, tubuhnya di liang lahat, tapi ruhnya, nyawanya Allah angkat ke langit. Nanti ia akan bertemu dengan arwah ataupun ruh daripada kaum muslimin, mukminin, kemudian para malaikat, kemudian saling menyapa di langit. Kemudian sebelum jenazah ini didatangkan oleh 2 malaikat, siapa yang menanyakan di alam kubur? Malaikatnya. Raqib Atid?
Mungkar dan Nakir. Kalau Raqib Atid siapa? Yang mencatat amal baik dan buruk. Oke. Tayyib. Maka diangkatlah ruh tersebut ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum Mungkar Nakir datang, ruhnya akan dikembalikan lagi. Kalau orang-orang beriman, maka dia akan disapa oleh beberapa arwah yang ada di langit. Kemudian setelah ia disapa, kemudian ia saling, oh Masya Allah, Nabi Musa, gimana kabarnya Nabi Musa? Masya Allah, bertemu para Nabi dan Rasul. Masya Allah, Pak Haji, Masya Allah, gimana kabarnya Pak Haji? Masya Allah, ini bertemu dengan orang-orang yang solih dan solihah. Kemudian tatkala dua malaikat ini datang, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat siapa tadi? Mungkar dan Nakir. Datanglah dua malaikat mendudukkan jenazahnya, didudukkan jenazahnya itu. Awalnya berbaring, dikembalikan lagi rohnya, didudukkan jenazahnya, kemudian jenazah tersebut ditanyakan 4 pertanyaan kepada jenazah tersebut. Setelah didudukkan, kemudian para malaikat, dua malaikat tadi mengatakan, pertanyaan pertama apa? Oke. Kalau bahasa Arabnya apa? Man rabbuka. Ditanya jenazah tersebut, man rabbuka. Kalau jenazah ini beriman, dikatakan dalam Sahihul Jami, kalau jenazah ini beriman kepada Allah dan Rasulnya ketika di dunia, ia akan mengatakan Rabbi Allah. Ia akan mengatakan Rabbi Allah. Artinya apa? Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama sudah berhasil dijawab. Langsung masuk ke pertanyaan yang kedua. Para malaikat, dua malaikat tadi menanyakan pertanyaan kedua. Waman ursila ilaika, artinya apa? Dan siapa yang diutus kepadamu? Jenazah tadi ditanya. Waman ursila ilaika, dan siapa yang diutus kepadamu? Kalau jenazah ini beriman, jenazah ini dulunya di dunia beriman, maka dia akan menjawab, huwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti pertanyaan apa? Siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk pertanyaan ketiga. Alhamdulillah ini bisa jawab pertanyaan yang kedua. Sekarang masuk pertanyaan yang ketiga. Para malaikat Mungkar dan Nakir lanjut bertanya. Belum puas. Yuk, masuk pertanyaan ketiga. Wa ma dinuka? Apa artinya? Dan apa agamamu? Masya Allah, udah bisa semua ini. Udah bisa tahu semua, udah tahu semua ya pertanyaannya ya. Tayyib. Setelah ditanya pertanyaan yang ketiga, wa ma dinuka? Kalau dia beriman, jawabannya dia beriman. Jawabannya dini al-Islam. Jenazah tersebut akan menjawab, agamaku adalah agama Islam. Pertanyaan yang terakhir, ini kalau jenazah ini bisa menjawab pertanyaan yang terakhir, selamat dia di alam kubur tersebut. Pertanyaan yang terakhir. Wa madza ilmuka? Ilmuka. Wa madza ilmuka? Wa madza ilmuka? Kitab kan apa kitab? Kitab ya kitab. Wa madza ilmuka? Ilm, apa itu ilm? Ilmu apa ilmu? Maknanya adalah dan apa yang engkau pelajari di muka bumi. Wa madza ilmuka? Dan apa yang engkau pelajari di muka bumi. Kalau jenazah ini betul-betul beriman di dunia, harusnya dia bisa menjawab pertanyaan yang terakhir, yang keempat. Maka dia akan menjawab, kalau dia beriman, qara'tu kitaballahi al-Qur'anul Karim. Aku membaca dan mempelajari Al-Qur'anul Karim ketika aku di dunia. Tiba-tiba suara dari langit datang, Shadaqa abdi. Shadaqa abdi. Iya, hambaku itu benar. Maka suara dari langit tersebut mengatakan, bentangkanlah kuburnya sampai ke ujung pintu surga.
Kemudian yang kuburannya awalnya satu kali 2 meter, sempit sekali, lebarnya 1 meter, panjangnya 2 meter. Pas habis ditanya dan bisa jawab pertanyaan yang keempat, berhasil dia, maka ada suara dari langit mengatakan, bentangkanlah kuburan hambaku sampai ke pintu surga. Maka dibentangkannya kuburannya lebih luas daripada sebelumnya, dan ada cahaya, setitik cahaya di mana itu adalah pintu surga. Dan suara tersebut melanjutkan, besok kamu akan masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang kamu cintai, keluargamu, sahabatmu, dan saudaramu. Maka serentak jenazah yang barusan ditanya tadi langsung menjawab sontak, ya Rabbi aqimis sa'atil an. Dalam Sahihul Jami', wahai Tuhanku, tunaikanlah hari kiamat sekarang juga. Apa? Tunaikanlah hari kiamat sekarang juga. Ini kira-kira jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu nggak apa itu hari kiamat? Apa itu hari kiamat? Hari kehancuran alam semesta. Bagaimana bisa jenazah ini malah minta dihancurkan alam semestanya ini? Kira-kira kenapa? Karena dia tahu dia bakalan masuk ke dalam surga. Maka ruh orang yang beriman, dia pengen banget segera masuk ke dalam surga. Maka setelah itu datang orang yang Masya Allah, kalau laki-laki cakepnya luar biasa, putihnya luar biasa, wanginya Masya Allah luar biasa. Dan dia bertanya kepada lelaki tersebut, Man ant? Kamu siapa? Man ant? Kamu siapa? Perasaan tadi ada 2 orang malaikat bertanya kepada, sekarang kok ada kamu seorang, kamu siapa? Kemudian dia menjawab, Inni annani amaluka. Sesungguhnya aku adalah amal solehmu selama di dunia. Maka dia bersama dengan amalnya menanti hari kiamat ditunaikan sambil menikmati hidangan di raudhah min riyadil jannah. Sambil menanti kehancuran alam semesta, dia menunggu dengan amal solehnya di raudhah min riyadil jannah. Bahkan dikatakan sebagian kecil daripada taman-taman surga. Ini jamaah sekalian, ini baru yang beriman. Ini adalah baru gambaran orang beriman dalam kitab Sahihul Jami'. Maka sesungguhnya ada golongan yang kedua. Tadi kan beriman ya, semuanya beriman. Kita pengen gak kayak gitu? Pengen, siapa yang gak pengen? Mas, kamu besok bakalan dapat duit 1 miliar, tapi tahun depan. Kira-kira pengen cepet-cepet tahun depan gak jamaah sekalian? Pengen. Ibu, besok ibu insya Allah akan dapat rezeki sebuah umroh. Kira-kira pengen cepet-cepet dapat rezekinya enggak? Pengen. Tapi nanti ibu bulan depan. Ya Ustadz gak apa-apa, tapi bulan depan. Gak apa-apa, yang penting gak sabar pengen cepet-cepet sampai di bulan depan. Ini ruhnya orang yang beriman. Ketika dia tahu akan mendapatkan kenikmatan yaitu berupa surga, maka dia ingin segera menggapainya. Cuman jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua, ini yang sangat mengerikan. Golongan yang kedua, ketika jenazah tadi yang ditanya tadi, dia bukan orang yang beriman. Dia bukan orang yang taat. Kerjaannya di dunia cuman makan, tidur, makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja. Ibadahnya sama sekali 0. Dunia mulu kehidupannya. Yang dikejar dunia aja. Maka orang yang seperti ini menjadi golongan yang akan ditanya oleh malaikat pada hari kiamat, pada di alam kubur nanti. Bahkan sebelum sampai di alam kubur, jenazah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meninggal dia. Ruhnya Allah angkat ke langit, bahkan tidak ada yang menyapa sama sekali. Ini kalau orang-orang jamaah sekalian, ada orang yang meninggalnya su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu buruk meninggalnya. Kita bahkan mikir, hati-hati itu ruhnya bisa gentayangan. Hati-hati nanti rumahnya jadi angker. Hati-hati, pokoknya dengan segala macam hal yang dikatakan oleh masyarakat. Maka ruhnya saja tidak ada yang menyapa. Habis diangkat gak ada yang nyapa. Kalau tadi, Masya Allah gimana kabarnya, Masya Allah, ahlan wa sahlan, disambut, Masya Allah. Ini kalau orang gak beriman, gak ada yang nyapa.
Pas jenazahnya tersebut akan dimakamkan, baru dibopong, belum dimakamkan, baru dibopong jenazahnya, rohnya dikembalikan, apa yang terjadi? Dia berteriak sekencang-kencangnya. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, tidak ada yang bisa mendengarnya. Manusia itu tidak ada yang bisa mendengarnya, tapi semua makhluk bisa mendengarnya, kecuali manusia. Tidak ada yang bisa mendengarnya. Manusia nggak akan bisa, tapi hewan bisa mendengarnya, tumbuhan bisa mendengarnya, jin. Ini kalau jenazah tersebut, bahkan dikatakan dalam riwayat, kalau seandainya manusia bisa mendengarnya, sesungguhnya dia akan pingsan ketika mendengar jeritan jenazah tersebut. Ini belum ditanya, baru dibopong, mau diangkat ke liang lahatnya. Maka dia akan berteriak-teriak ke sana kemari sehingga hewan pun akan ketakutan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tafadhol jamaah sekalian boleh lihat kisah-kisah tentang alam kubur, tentang ruh, tentang surga neraka. Nanti boleh dicek lagi bukunya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, judulnya Ar-Ruh. Kalau pakai bahasa Arab, alif lam ra waw ha. Karyanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, judulnya Ar-Ruh, alif lam ra waw ha. Ya, nanti boleh dibaca kisah-kisahnya, sangat panjang sekali kisahnya. Maka jenazah tersebut teriak-teriak, nggak ada yang bisa nolong, semuanya ketakutan. Hewan-hewan pun ketika melewat, ada jenazah yang lewat di dekatnya, dia ketakutan. Ini karena mendengar jeritan daripada jenazah tersebut. Ketika jenazah tersebut diletakkan di liang lahat, jemaah sekalian, adakah di sini yang pernah melihat secara langsung kondisi jenazah ketika dimakamkan? Misal dengan beberapa keanehan. Awalnya jenazahnya orangnya putih, kulitnya bersih, kemudian cakep, tapi setelah dia meninggal mukanya berubah, mulai menghitam, mukanya berubah menjadi buruk rupa, baunya menjadi Masya Allah. Bahkan kuburnya, liang lahatnya mau dimakamkan di situ, tiba-tiba banyak paku, banyak ular, muncul air sehingga jenazahnya akan sulit dimakamkan. Ada yang pernah? Ada yang pernah jemaah sekalian? Ustadz kami, beliau pernah menceritakan bahwasanya wallahu alam, apakah ini terjadi, sepertinya terjadi di Jogja. Karena saat itu kami diceritakan dan kami masih mondok di Jogja. Beliau mengatakan bahwasanya saya pernah menghadiri pemakaman, entah teman beliau atau siapa seperti itu. Kemudian beliau menghadiri pemakaman, sebuah pemakaman di mana pemakaman tersebut qadarullah ada kesalahan teknis yang harus dipindah makamnya, padahal sudah dikuburkan kurang lebih sekitar 2 jam. Beberapa jam dikuburkan, kemudian ada kesalahan teknis dan harus dibongkar. Dan sepertinya adalah teman beliau, dan beliau menghadiri ke pemakaman tersebut. Sudah dimakamkan, sudah selesai, sudah dipasang nisan, ya, dicabut lagi, dibongkar lagi, dibuka. Jamaah sekalian, kalau kita lihat jenazah dimakamkan, posisinya kan harusnya seperti ini, kepala di atas, badan di tengah, kaki di bawah, rata ya, begini ya, begini, urut kepala di sini, badan di sini, dan kaki di sini. Maka ketika dimakamkan dan dibongkar lagi, dibuka lagi makamnya, apa yang terjadi? Jenazahnya menjadi seperti ini jemaah sekalian. Bukan berdiri, semua tulangnya menjadi satu. Badannya yang harusnya kan kepala di bagian sini, badan di bagian sini, dan kaki di bagian sini, itu menjadi satu. Menjadi satu seperti ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dengan kondisi demikian, apakah kita masih percaya dan masih tidak mau mempercayai azab kubur? Karena sebagian orang masih tidak mempercayai azab kubur. Karena dianggap apa? Ustadz, hadisnya kan ahad, Ustadz. Hadis ahad itu termasuk juga dari hadis yang dhaif. Taib. Sekarang dengan kisah-kisah para ulama dan kisah-kisah yang disebutkan dalam kitab Shahihul Jami, apakah kita masih tidak percaya kepada azab kubur? Percaya? Taib. Kalau kita percaya, taib. Lanjut. Maka jenazah ini ketika dia dikuburkan, diletakkan di liang lahatnya, ruhnya kembali didudukkan seperti semula, seperti pertanyaan yang pertama tadi kepada jenazah dan golongan yang pertama. 2 malaikat datang
dengan bertanya dengan nada yang kasar dan keras. Man rabbuka? Maka dikatakan, karena jenazah ini dulunya tidak beriman, jemaah sekalian. Dulunya nggak beriman kepada Allah. Di dunia suka bermaksiat, suka foya-foya, suka melanggar syariat Allah. Yes, pokoknya semua keburukan sudah pernah dia lakukan. Maka jenazah tersebut mengatakan dan ditanya, man rabbuka? Hah? Ka'annahu kadza wa kadza. Sepertinya A, B, C sebutkan. Jawabannya salah atau benar? Harusnya jawabannya apa? Rabbi Allahu subhanahu wa ta'ala. Harusnya Tuhanku adalah Allah. Dia nggak bisa jawab. Satu pukulan menimpa dirinya. Buk. Kalau jamaah sekalian lihat itu bentuknya seperti ini, namanya apa itu? Kalau dulu kami disampaikan dari ustadz kami namanya gada. Gada ya. Senjatanya malaikat untuk nanyain jenazah itu namanya gada. Sekali dia nggak bisa jawab, dipukulkan sekali juga. Buk, hancur dia. Hidup lagi dia. Tayyib. Karena dia nggak bisa jawab sama sekalian, langsung pertanyaan yang kedua. Waman ursila ilaika, dan siapa yang diutus kepadamu? Jenazah tadi sama. Ka'annahu annas yaqulun fulan bin fulan. Kemudian katanya sih fulan bin fulan, dan jawabannya siapa harusnya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak bisa lagi. Pukulan yang kedua, buk. Pokoknya gak usah dibayangkan seperti apa bentuk rupanya. Pertanyaan yang ketiga, wa ma dinuka? Apa agamamu? Harusnya orang yang beriman dia bisa jawab, dini al-Islam. Agamaku adalah agama Islam. Tapi karena dia orang nggak beriman, agamanya Islam, tapi dia nggak apa? Islamnya cuman apa? Islam KTP doang, sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, zakat enggak, haji apalagi? Ya, maka ditanya, wama dinuka? Apa agamamu? Sama, nggak bisa jawab. Pukulan yang ketiga, buk. Dan yang terakhir, wama ilmuka? Engkau baca apa? Jamaah sekalian, kira-kira orang yang nggak beriman kepada Allah, mereka bacaannya apa? Belajarnya apa? Koran, novel, apalagi? Scroll Instagram dan TikTok, scroll YouTube, Facebook Pro. Ya. Maka ini gawat sekali kalau kita di dunia hanya baca buku, hanya baca koran, hanya baca cerpen. Bukan baca kitabullah Al-Quran. Wah, ini gawat ini kita ini. Nggak bisa jawab dia. Pukulan yang keempat, buk. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada suara dari langit, fanada munadi minas sama. Kalau dalam redaksinya, hadisnya, fanada munadi minas sama. Ada suara yang memanggil dari langit. Ya, hambaku ini dia nggak bisa jawab pertanyaan. Bentangkanlah sekarang kuburannya ke pintu neraka. Kuburannya ya awalnya 1 kali 2 meter, 1 meter lebarnya, panjangnya 2 meter. Maka dibentangkan sejauh mata memandang hanya pintu neraka dan siksaan yang ada. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia dibentangkan dan dikatakan kepadanya, besok kamu akan masuk ke dalam pintu neraka sana. Maka jenazah ini sontak dia mengatakan, ya Rabbi la takumis sa'atil an. Wahai Tuhanku, jangan engkau tunaikan hari kiamat. Karena dia tahu bakalan masuk ke dalam neraka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi setelah itu? Datanglah seseorang yang buruk rupa. Kalau laki-laki, buruk rupanya, hitam legam mukanya, baunya luar biasa, Masya Allah, busuk sekali. Dan dia bertanya kepada laki tersebut, kamu siapa? Kok tiba-tiba ada kamu di sini? Ini sesungguhnya aku adalah amal burukmu selama di dunia. Maka datang dengan kondisi buruk rupa, kemudian menemaninya selama itu. Apa yang terjadi? Maka malaikat mungkar nakir tadi, dia akan menyiksa habis-habisan
fulan, orang tersebut yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu sampai hari kiamat terjadi, disiksa habis-habisan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat bahwasanya siksaan Allah Subhanahu wa taala dalam azab kubur saja separah itu, bagaimana dengan nerakanya? Nabi saja pernah suatu saat dibawa oleh malaikat ketika beliau bermimpi, dibawa ke atas gunung yang sangat gelap. Suatu saat Nabi dibawa ke atas gunung yang sangat gelap oleh dua malaikat. Kemudian, la ana bisaidin fi jabal. La, saya tidak bisa naik ke atas gunung tersebut. Tafaddal, fa anni sa'usaidukum. Fa nahnu sanusaidukum. Gak apa-apa, faddal, silahkan naik aja ke atas gunung tersebut, nanti kami akan menolongmu. Akhirnya naiklah Nabi ke atas bukit yang gelap tersebut. Dan ketika Nabi sampai di puncak tersebut, gelap sekali. Dan dari atas Nabi mendengarkan, Masya Allah, lolongan-lolongan ahli neraka. Di atas bukit tersebut, Nabi mendengarkan, itu suara apa? Teriakan-teriakan ahli neraka. Itu suara apa? Kemudian setelah sampai di atas, Nabi, tafadhal, ta'al ma'ana. Ayo ikut bersama kami. Diajak turun lagi. Bertemulah Nabi dengan segerombolan kaum, di mana kaum tersebut diikat tumitnya di balik kepalanya di bawah, dan kemudian setelah itu mulutnya robek mengeluarkan darah. Tumitnya diikat, digantung, kepalanya di bawah, mulutnya robek mengeluarkan darah. Kemudian Nabi bertanya, "Wa man haula'i?" Man haula'i? Siapa mereka? Haula'il ladzina yuftiruna qabla shiyamihim. Mereka ini adalah orang-orang yang ketika puasa belum waktunya buka udah buka. Dan orang-orang yang tidak suka berpuasa. Ramadan datang, puasa wajib harus dilaksanakan, tapi mereka enggak bakalan puasa. Nah, inilah mereka. Berjalanlah Nabi langsung ke apa yang diperintahkan oleh malaikat. Berjalan lagi. Bertemulah Nabi dengan apa? Dengan orang yang berbaring, dua orang yang satu berbaring, yang satu berdiri. Berbaring di atas batu, kemudian orang yang berdiri tersebut menjatuhkan batu di atas kepalanya orang yang sedang berbaring di atas batu tersebut. Brek. Digencet dengan dua batu. Kemudian Nabi bertanya, "Ini mereka siapa?" Alladzina hum an salatihim sahun. Apa artinya? Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Waktunya salat, aduh Ustadz masih jam 1:30 Ustadz. Kan zuhur jam 3 Ustadz. Ustadz baru adzan, entarlah istirahat dulu, makan-makan dulu. Tahu-taunya udah qomat. Udah rakaat kedua, udah rakaat terakhir, akhirnya terlambat ke masjid. Alladzina hum an salatihim sahun. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis Imam Ibnu Majah rahimahullah. Beliau mengatakan hadis tersebut ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi. Lalu bagaimana dengan kisah-kisah yang sangat luar biasa ini? Apakah kita masih tidak percaya kepada alam kubur yang nyata adanya? Jadi pandangan orang yang belum percaya, ketika ia meninggal ya sudah, tinggal masuk surga neraka. Mau surga kalau dia baik dulu di dunia, masuk neraka kalau dia dulu buruk di dunia. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara agar kita mendapatkan ataupun menjadi orang yang masuk di golongan yang pertama? Yaitu bisa menjawab pertanyaan, bisa tenang di alam barzakh. Alam barzakh itu juga sama dengan alam kubur, menanti surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, diadilinya umat manusia dengan tenang di raudhah min riyadil jannah. Maka bagaimana caranya? Sekarang kami tanya jamaah sekalian. Kira-kira jamaah sekalian, apakah kita sudah hafal 4 pertanyaan ini tadi? Sudah hafal? Sudah tahu? Oke. Jamin nggak besok pas meninggal bisa jawab pertanyaan itu? Kalau udah kasih tahu nih, kunci jawabannya sekarang. Tapi jamin nggak besok pas kita meninggal bisa jawab pertanyaan malaikat? Jamin? Bisa? Insya Allah, Masya Allah.
Nggak apa-apa, insya Allah bisa Ustaz. Pede aja Bapak Ibu sekalian. Kalau kita beriman, Ustaz kita beriman, pede aja bisa Ustaz. Nggak apa-apa, la ba'sa bihi. Bisa kita. Insya Allah kita bisa. Tapi dengan syarat. Apa? Dengan syarat ambillah bekal-bekal kematian sebagai berikut ini. Ada dua golongan orang yang bisa ya, menjadi wasilah. Wasilah itu apa? Jembatan. Ada dua golongan orang yang kita bisa menjadi wasilah, jembatan, biar kita masuk ke dalam surga. Yang pertama disebutkan dalam surat Ar-Ra'd. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd yang berbunyi, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Golongan yang pertama, orang hafiz Al-Quran, huffadzul Quran, orang-orang penghafal Al-Quran yang dia akan membawa keluarganya min abaihim, orang tuanya, ayah ibunya, kakek neneknya, ya, paman bibinya, pakde budenya, wa azwajihim, dan istri-istrinya, wa dzurriyyatihim, dan anak-anaknya, cucu-cucunya, masuk ke dalam surga. Namanya Jannatu Aden. Surganya surga Aden. Jenis surganya surga Aden. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat itu membersamai mereka, ya, di setiap pintu-pintu surga. Maka dikatakan oleh malaikat kepada para menghafal Quran tadi, Salamun alaikum bima sabartum. Dikatakan kepada para penghafal Quran, keselamatan bagi kalian terhadap apa yang kalian sabar menghafal Al-Quran tersebut. Para penghafal Quran bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat mereka bisa memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Bisa memberikan syafaat kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, istrinya, bahkan orang tuanya, kakek neneknya bisa ditolong. Ya, ini bisa ditolong dan mendapatkan tambahan 10 orang bagi mereka yang ingin diselamatkan. Ini bagi penghafal Al-Quran jamaah sekalian. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan tersebut, maka jadilah kita penghafal Al-Quran. Kalau kita beriman, orang tua kita beriman, anak-anak kita beriman, istri kita beriman, yang hafal Quran cuma kita, mereka belum hafal Quran. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa Pak. Nanti kita masuk surga bareng-bareng, saya tarik Bapak Ibu sekalian. Ini kalau dia penghafal Quran. Kemudian yang pertama adalah penghafal Al-Quran. Maka jemaah sekalian yang ingin mendapatkan hal tersebut, jadilah penghafal Al-Quran, atau setidaknya memuliakan para penghafal Al-Quran dengan menjadikan Al-Quran itu wakaf yang selalu dibaca, yang selalu dimuraja oleh hufadzul Quran tersebut. Maka insyaallah ta'ala hafidz Qurannya ini, para penghafal Qurannya ini, dia bisa menjadi wasilah buat kita mendapatkan jalan pintas. Kalau dapat syafaat berarti dia masuk ke dalam orang-orang yang khusus ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syafaatnya bagi penghafal Al-Quran. Dan yang kedua adalah ada di sekitar kita. Mungkin kami bukan penghafal Al-Quran, ada penghafal Al-Quran yang sudah memiliki sanad, yang lebih mutskin, yang lebih salih. Masya Allah. Dan yang kedua, syafaat dari kawan yang salih dan salihah. Bekal kematian kita. Yang kedua, orang yang bisa menjadi wasilah yaitu adalah orang-orang yang salih, teman-teman yang salih dan salihah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yashfa'ur rajulu fil jamaah wa yashfa'u al jamaah fir rajul. Akan ada nanti suatu golongan. Alhamdulillah ini adalah majelis taklim al-hasna. Suatu golongan yang mereka sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya beriman. Wa yashfa'u lir rajuli, yang bisa menolong satu orang.
Jamaah tersebut, satu kumpulan, satu jamaah bisa menolong satu orang. Ya. Maka jadikan ini sebagai wasilah kita, yaitu memiliki teman yang solih dan solihah. Bahkan Imam Syafi'i saja beliau mengatakan, "Uhibbus solihina walastu minhum." Aku cinta kepada orang-orang soleh, tapi aku bukan termasuk daripada mereka. La'alli, siapa tahu nih, dengan aku deket-deket sama mereka, ngumpul bareng mereka, ngobrol nongkrong bareng mereka, temenan sama mereka, ikut kajian bareng mereka, an anala bihim asyafa'ah. Siapa tahu aku dapat syafaat dari mereka. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya ada orang yang pengen banget, oh gitu ya Ustadz, berarti bisa ya teman-teman kita yang solih dan solihah itu menolong kita, bisa. Maka golongan ahli neraka, ketika mereka berdosa besar, mereka punya kebaikan, kebaikannya sedikit, tapi dosanya lebih besar daripada kebaikan yang dia punya, sehingga dia harus masuk ke dalam neraka. Apakah dia bisa keluar dari neraka karena sholatnya? Bisa nggak mereka? Pakai sedekahnya deh, bisa nggak dia? Pakai zakatnya, puasanya, bisa nggak kira-kira orang-orang ahli neraka? Bisa keluar dari neraka? Tidak ada yang bisa. Sholatnya nggak kuat ngangkat dia dari neraka. Puasanya nggak kuat ngangkat dia dari neraka. Sedekahnya, zakatnya, hajinya nggak kuat karena dosanya terlalu banyak, terlalu besar. Maka siapa yang bisa menyelamatkan? Teman yang solih dan solihah. Sesungguhnya mereka itu ntar keluar karena siapa yang nolong? Ya kita. Teman-teman yang solih dan solihah itu yang bisa nolong. Maka ketika disebutkan sebuah hadis, ya Rabbi, fayaqulul mu'minun, Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana. Ketika mereka orang-orang beriman masuk ke dalam surga, kemudian ini mana ya? Kok di surga Mbak Ruli nggak kelihatan? Mana ini Mbak Ruli ini? Kok nggak kelihatan? Mengadu sama Allah, ya Rabbi, Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana. Wahai Tuhan kami, ya Rabb, ya Allah, teman-teman kami ini dulu sholat bareng kami, ngaji bareng kami, puasa Ramadan bareng kami, bukber bareng kami. Kemana sekarang dia? Kok nggak ada di surga? Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, fayaqulullah idhabu faman wajadtum fi qalbihi misqala dinaran min imanin fa'jurhu. Idhabu, pergilah kalian ke neraka. Pergi kalian ke neraka, keluar dari surga, pergi ke neraka, cari teman-teman yang masih punya keimanan, orang-orang tersebut, cari dia dan selamatkanlah dia dari neraka. Keluar dia dari surga, nolong temannya di neraka, diangkatlah dia, maka selamatlah teman dia yang ada di neraka. Bahkan Kiai Lutfi Zawawi beliau mengatakan, khairul ashab may ya'duka ilal khair. Sebaik-baik teman itu adalah yang paling sering mengingatkan temannya kepada kebaikan. Ibu-ibu udah pada ngaji belum? Yuk ngaji yuk. Hari ini udah berapa tilawahnya? 1 halaman? Bu, tambah yuk Bu, 2 halaman. Ibu udah zikir pagi petang belum? Wah, belum Ustaz. Yuk zikir dulu yuk, zikir pagi petang. Minimal baca Sayyidul Istighfar, langsung sudah dibaca tadi. Ibu Afan, ini sudah sedekah subuh belum hari ini? Sedekah hari ini sudah? Aduh, belum Ibu Afan, saya belum sedekah. Yuk sedekah. Meskipun 5.000, 10.000, nggak apa-apa. Yuk. Teman-teman yang seperti itulah yang selalu mengingatkan kita dalam kebaikan, yang akan menolong kita di hari kiamat, di surga kelak. Nanti orang-orang itulah yang akan menolong kita. Maka bukan teman SMA kita, bahkan suami atau istri kita tidak akan bisa kalau dia tidak menjadi orang yang solih. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua persahabatan, al-akhilla, semua pertemanan, semua persaudaraan, yauma idzin, pada hari tersebut akan saling bermusuh-musuhan, ba'dhum ba'dha. Sebagian daripada sebagian lain. Suami istri bermusuh-musuhan. Ibu dengan anak, bapak dengan anak,
karyawan dengan atasan, semuanya akan bermusuh-musuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nanti di yaumul hisab itu apa? Hari di mana dihitung amalannya. Nih, mufti, amal baiknya segini, amal buruknya segini. Oke, sekarang masuk yaumul mizan, timbang sekarang. Yuk, berat mana ini? Kalau kebaikannya lebih berat, fadakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ada siratal mustaqim, sirat di mana ada rambut yang dibelah menjadi berapa? 7. Rambut setipis itu dibelah menjadi 7. Tajamnya lebih tajam daripada pedang. Maka akan ada orang yang berjalan melalui jembatan sirat tersebut. Ada yang merangkak berjalan melalui jembatan tersebut. Ada yang berlari, ada yang naik kuda, ada yang naik buruk. Apa itu buruk? Al-barq, dodar. Apa itu? Petir, kilat, naik buruk. Kendaraan yang dinaiki sama Nabi Muhammad SAW. Dan ada yang merayap di atas sirat tersebut. Baru satu langkah jatuh. Baru satu langkah jatuh. Tayyib. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kondisi inilah yang akan kita hadapi ketika kita di akhirat kelak. Sekarang, apakah yang sudah kita persiapkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang sudah kita persiapkan? Salat kita, yakin masuk surga dengan pintu salat? Surga itu ada 8 pintunya. Surga ada 8 pintunya. Jenis-jenisnya banyak. Ada surga Firdaus, ada surga Aden, ada surga Naim. Banyak jenis-jenisnya. Tapi pintunya ada 8. Yang pertama, babus sholah. Orang yang akan masuk surga lewat pintu sholat. Babus sholah. Orang ini jadi sukanya sholat. Amalan andalannya itu sholat. Kalau waktu sholat tiba, dia pasti datang di masjid tepat waktu. Bukan hanya sholat wajib, sholat rawatib, sholat nafilah, sholat tatawu'nya dia selalu penuhi. Qobliyah subuh, ba'diyah zuhur, qobliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, sholat malam, sholat duha, sholat apa lagi? Sholat jenazah? Jenazah juga, pahalanya besar ibu, sholat jenazah. Berapa pahalanya? 1 qirat itu apa? Wa mal qirat ya Rasulullah? Mislu al-jabalil Uhud. Ketika para sahabat bertanya, orang yang sholat jenazah akan mendapatkan 1 qirat. Maka pahalanya setara dengan gunung Uhud. Dan barang siapa yang habis sholat jenazah, ikut jenazahnya sampai pekuburan, falahu qiraton, maka akan mendapatkan 2 qirat. Berarti mendapatkan 2 gunung Uhud pahalanya. Sholat jenazah. Jangan dikira sholat jenazah besar pahalanya jemaah sekalian. Ini orang yang seperti ini akan masuk ke dalam pintu surga yang namanya babus sholah. Pintu yang kedua. Pintu surga yang kedua. Babus shadaqah. Orang yang semasa hidupnya suka bersedekah, suka berderma, maka dia akan masuk surga. Sholatnya itu nggak terlalu rajin. Kemudian puasanya juga kadang nggak puasa sunnah, puasa Ramadan doang. Puasa sunnahnya kadang nggak kuat. Senin Kemis nggak kuat kadang. Tapi masalah sodakoh yang paling pertama, pokoknya aku yang harus sedekah duluan. Yuk kita kumpulkan iuran buat fakir miskin. Ayo semuanya kita kumpulkan buat anak yatim. Kalau masalah sedekah dia yang paling nomor 1. Ya. Oke, yang ketiga, babul jihad. Pintu surga yang ketiga, yaitu adalah pintu surga tentang orang-orang yang berjihad di medan perang yang membela agama Islam. Ini jamaah sekalian, saudara-saudara kita di Palestina sana, mereka yang masuk dalam pintu jihad. Mereka syahid, mereka meninggal, mereka lah orang-orang yang masuk ke dalam pintu jihad. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang di surga nanti, kamu masuk surganya apa? Kayaknya aku bakalan masuk surga pintu ini deh, pintu sholat deh, karena aku cuma bisa sholat, kalau sedekah aku nggak kuat. Ya, maka akan ada orang-orang, kita lihat, itu ada pintu jihad. Orang-orang Arab semua itu. Nah, saudara kita di Palestina, insyaallah. Allahumma ighfir lahum wa Allahumma ihfadhum wa najjihim waj'alhum minal faizin.
Semoga Allah senantiasa memenangkan saudara kita, keluarga kita yang ada di Palestina. Yang keempat, babul hajj. Apa itu babul hajj? Pintu surga tentang haji. Yang sudah pernah haji, hajinya mabrur, faddal, silakan masuk. Ya haji, Bapak Haji Sunarto, Bapak Haji Darmoyo, Bapak Haji, ya, dan seterusnya. Tafadhal, silahkan boleh masuk ke dalam pintu surga. Ibu Hajah Ruli. Ibu Hajah siapa lagi? Ibu? Ya, dan ibu-ibu yang hadir di majelis taklim Al-Hasna, semoga Allah senantiasa mudahkan kita semua untuk bisa berhaji ke Baitullah. Amin Allahumma amin. Ibu Hajah semuanya, ayo masuk ke dalam pintu surga haji. Yang masuk sana berpakaian ihram semua jemaah sekalian. Masuk pintu haji berpakaian ihram semua, Masya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik lah. Masuk surganya pintu haji. Yang kelima, pintu surga yang kelima jemaah sekalian. Yang tadi babul hajj, setelahnya babul kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Babul kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang selama hidupnya dia nggak pernah punya rasa benci di sini. Ada orang salah sama dia, ya udahlah nggak apa-apa, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Ada orang pinjem duit, balikinnya setahun 2 tahun bahkan sampai lupa yang pernah ngutangin. Ya udahlah nggak apa-apalah, semoga Allah senantiasa mengganti dengan apa yang sudah terjadi. Dia itu orang yang paling ridho, nggak pernah punya dendam. Dia makanya biasanya orang-orang seperti ini mudah bergaul dengan siapapun. Ikut ke sini dia ada, ikut ke sana dia ada, punya teman di mana-mana. Karena dia nggak punya dendam. Kalau dia punya dendam, aku nggak maulah ikut di Masjid Al Mujahidin, di sana ada ibu, ada Ibu Ruli misalnya. Wah nggak mau saya, nggak suka saya dengan Ibu Ruli. Pokoknya nggak mau. Tapi kalau dia punya rasa lapang dalam hatinya, menjadi orang yang pemaaf, maka dia akan masuk surga melalui pintu pemaaf. Soalnya ada jamaah sekalian, zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat yang sampai para sahabat yang itu terheran-heran ketika dia melewati dan dia datang kepada rombongan sahabat. Tiba-tiba Rasulullah bersabda, akan datang kepada kalian sebentar lagi ahli surga. Lah, siapa Rasulullah? Kita emang bukan ahli surga ya Rasulullah? Enggak, sebentar lagi akan datang kepada kalian ahli surga. Datanglah seorang laki-laki membawa sandal tergopoh-gopoh, jenggotnya masih ada bekas-bekas air wudhu. Bukan compang-camping. Bajunya bekas wudhu kan, basah-basah begitu jemaah sekalian. Datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, perasaan sahabat ini biasa-biasa aja. Kemudian para sahabat yang terheran-heran tadi diam-diam selalu mengawasi sahabat yang dikatakan oleh Nabi ini ahli surga. Coba dilihat, emang apa sih amalannya? Lah, perasaan dia sholat kayak kita juga, dia ngaji kayak kita juga ngaji, dia puasa, kita juga puasa. Terus apa istimewanya? Sampai pada akhirnya para sahabat bertanya dan langsung tanya ke orangnya, Mas, Anda itu amalan solehnya apa? Kok Nabi sampai mengatakan kepada Anda bahwa saya adalah ahli surga? Kemudian sahabat tersebut menjawab, perasaan saya biasa aja, nggak ini deh, nggak ada amalan yang istimewa dari saya. Dia kemudian teringat, oh mungkin yang kalian maksud adalah ini. Setiap sebelum tidur, aku merelakan semua orang yang sudah pernah berbuat dosa kepadaku, aku ikhlaskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tidur, Bismillah. Tadi habis ngapain? Tadi habis didolimin orang. Oh, ya udahlah ya Allah, ampunilah dia ya Allah. Tadi habis ditipu sama orang. Ya Allah, semoga Allah ganti. Udah, ikhlas saja, udah nggak dipikirin orangnya siapa, udah nggak diinget-inget sama dia. Bahkan dilupakan tamaman oleh dia. Maka dialah orang yang pemaaf yang masuk surganya lewat pintu pemaaf. Yang keenam, babur rayyan. Apa itu babur rayyan? Orang yang di dunia suka berpuasa. Dan ini kami pernah mendengar kisah di mana di Madinah itu ada salah seorang laki-laki, setiap kali kita bertemu dengan dia selalu dalam kondisi berpuasa. Dia sudah menikah, dia sudah punya anak, tapi selalu berpuasa selama kita bertemu dengan dia.
Hari Senin ketemu sama dia dalam keadaan berpuasa. Besoknya berpuasa lagi. Besoknya lagi berpuasa lagi. Nah, ini orang ini kok puasa terus. Habis hari Senin, puasa Senin Kamis, ternyata besoknya puasa dia puasa Daud. Besoknya lagi ternyata Ayamul Bid, ikut Ayamul Bid. Besoknya lagi Daud lagi, besoknya lagi begitu terus. Puasa mulu kerjaannya. Sampai dia mengatakan, "Inilah arghabu fin nisa'i abadan." Kata dia. Sesungguhnya aku sudah tidak tertarik kepada wanita manapun karena dia sering berpuasa. Sudah punya anak dia, sudah punya istri juga. Maka di sini orang-orang yang masuk surganya lewat babur rayyan, pintu yang keenam, yaitu orang-orang yang suka berpuasa. Yang ketujuh, ini adalah amalan yang sangat ringan jemaah sekalian. Amalan yang sangat ringan. Cuman kadang kita lupa keutamaannya. Orang yang suka menjaga wudunya. Orang yang suka menjaga wudunya dengan syarat. Jemaah sekalian. Ma minkum min ahadin yatawadda fayubalighu aw fayusbigul wudu'a. Thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa dari kalian yang kalau kalian itu berwudu, kemudian kalian menyempurnakan wudu kalian, maksudnya menyempurnakan wudu apa? Sunnah-sunnahnya dilakukan. Kayak cuci tangan dulu sebelum wudu berapa kali? 3 kali. Habis cuci tangan apa? Kumur-kumur. Habis kumur-kumur? Namanya apa? Memasukkan air ke dalam hidung. Istinja? Istinsyak. Istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian dikeluarkan, apa namanya? Istinsar. Memasukkan air ke dalam hidung namanya istinsyak. Mengeluarkannya namanya istinsar. Habis dikeluarkan, habis itu baru basuh muka. Berapa kali? 3. Habis itu basuh tangan. Sampai apa namanya? Siku. Berapa kali? 3 kali. Mana dulu? Kanan dulu baru kiri. Habis itu basuh apa? Jidat? Basuh rambut? Kalau orang gundul? Kepala. Basuh kepala berapa kali? 1. Habis itu telinga berapa kali? 1. Kemudian apa habis telinga? Kaki berapa kali? Sampai mana? Sikut. Sikut di sini, Bu. Kaki sampai mata kaki. Mungkin sikutnya kaki di sini. Oh iya. Sampai mata kaki. Dan habis berwudu kok dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau doa-doa wudu banyak sama sekalian. Ada yang wahdahu la syarikalah, ada yang cuman wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ada juga. Banyak doa-doanya. Yang penting habis wudu dia berdoa, maka illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Kata Nabi, maka dia boleh masuk surga dari pintu manapun. Surga itu ada 8 pintunya. Dan yang ini adalah orang yang selalu menjaga kesucian wudunya. Habis kentut, aduh, batal lagi, ambil wudu langsung. Padahal dia nggak mau sholat. Wudu kan sunnah zaman sekarang. Wudu sunnah. Jadi wajib pas mau sholat. Tapi dia selalu berwudu. Dan habis berwudu selalu membaca doa ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kata Nabi, dia boleh masuk surga dari pintu manapun. Termasuk di pintunya sendiri. Pintu orang yang suka bersuci. Menjaga kesucian dirinya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kurang 1 ya? Pintunya kurang 1 ya? Sholat udah, puasa udah, haji udah, jihad udah, sedekah udah, pemaaf udah, menjaga wudu udah, kurang 1. Apa Ibu? Ada yang masih ingat? Saya lupa. Zakat belum Ibu. Zakat itu ada 2. Zakat apa yang pertama? Zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Ya, termasuk daripada rukun Islam yang keberapa? Yang ketiga. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji.
Ya, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 8 pintu surga. Maka semoga Allah senantiasa mudahkan kita untuk bisa meraih pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga pengingat yang sedikit, ya Allah, sudah lewat 3 menit. Apakah ada pertanyaan Ibu? Oh, ada pertanyaan? Oh, thayyib. Kita beri berapa pertanyaan? Ya, siapa yang minta? Kita diskusi, thayyib. Tafadhal, barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu? Oh iya. Masuk surga? Tayyib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ibu. Ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana dengan orang Islam, orang yang selain agama Islam, apakah mereka juga dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Iya, orang selain agama Islam pun, orang kafir maksudnya, mereka juga akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai apa yang pernah mereka lakukan. Dihisap itu apa maksudnya? Dicek satu persatu riwayat hidupnya, apa yang pernah mereka lakukan. Pernah mendolimi fulan, dia didolimi balik. Dia pernah membunuh fulan, dibunuh balik. Dia pernah apa? Seperti itu, dibalas. Ibarat dibalas. Dihisap itu seperti itu. Kalau dia pernah ngutang, cuman dia belum bayar hutangnya, maka hutangnya harus dibayar ketika di akhirat tersebut. Hatta sampai orang-orang yang bukan beragama Islam. Dan pasti akan diadab dan disiksa dengan segala hal yang pernah mereka lakukan. Dan sesungguhnya kebaikan yang pernah mereka lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir tapi perbuatannya baik, orangnya akhlaknya baik, suka menolong orang, suka sedekah, suka berbuat baik, tapi nggak pernah sholat, bukan beragama Islam, maka dia tidak akan ada artinya amalan-amalan tadi. Tetap akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala semua manusia. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengen nggak dihisap sama Allah? Pengen dihisap sama Allah? Pengen? Ada loh orang-orang nanti di surga, mereka itu masuk surganya tanpa hisap. Mau dihisap atau enggak? Kalau dihisap berarti mau dibuka semua aibnya, diadab sama Allah. Mau? Ya. Nah, kalau kita nggak mau, berarti kalau kita nggak pengen dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang menerima catatan amal baiknya dengan tangan kanan. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka nanti dia akan dihisap dengan hisap yang ringan. Ibarat hisap yang ringan jamaah sekalian. Permisalan hisap yang ringan. Ini catatan amalnya Mbak Ruli. Oh, ini pernah bohong. Oh, ini pernah bully orang. Udah, saya maafin. Udah, masuk surga sekarang Mbak Ruli. Kayak gitu. Kayak gitu, hisap yang ringan seperti itu. Kalau hisap yang betul-betul dihisap, oh, Mbak Ruli pernah bully orang. Mana orangnya? Panggil sekarang, panggil orangnya. Yuk, bully balik. Pernah dorong temannya, misal, sehingga terluka. Panggil orang yang terluka, yang terzalimi dipanggil, disuruh zalimi balik. Seperti itu namanya hisap. Kalau kita dihisap jamaah sekalian, masuk surganya lama jamaah sekalian. Makanya, kalau kita pengen masuk surganya cepat, enggak, atau bahkan dihisapnya dengan ringan, jadikan amal solehnya, amal perbuatannya yang banyak di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan catatan amal baik di tangan kanan. Jadi seperti itu Ibu. Jadi semuanya pasti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang khusus saja. Nanti kita bahas di lain kesempatan ya, kalau orang-orang yang masuk surga tanpa hisap. Ada 70.000 orang yang dari sekian juta, sekian miliar manusia yang masuk surga tanpa hisap cuma 70.000. Nanti kita bahas di lain kesempatan insya Allah. Yang kedua, lalu bagaimana dengan orang yang agamanya Islam, tapi kok dia itu nggak pernah sholat? Dia agamanya Islam, tapi dia nggak pernah sholat. Sholatnya bisa jadi setahun sekali, pas sholat Id. Kira-kira jamaah sekalian, dia
bakalan Allah ampuni atau tidak? Tidak langsung? Masya Allah. Ya. Sebenarnya semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lihat kalau orang yang masih berpegang dengan agama Islam walaupun dia kecil amal solehnya, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengampuni dengan syarat dicuci dulu di neraka sampai bersih dosa-dosanya tersebut. Mau seperti itu? Sedangkan di neraka, waktu lamanya di neraka dengan di dunia perbandingannya seperti apa? Satu hari dengan setara dengan, kalau disebutkan dalam surat Al-Ma'arij itu khamsina alfasanah, sehari setara dengan 50.000 tahun. Buka di surat Al-Ma'arij, coba ibu yang pegang mushaf buka surat Al-Ma'arij ayat kalau nggak salah ayat 3 atau 4. Ya, khamsina alfasanah, sehari itu setara dengan 50.000 tahun. Mau nggak diadab dengan sekian lama? Itu kalau kita diadab 50.000 tahun itu sampai bosan malaikat ngadab kita jamaah sekalian. Ya udah berarti kita harus sholat. Kalau kita Islam ya udah kita sholat. Ya, maka di sini jamaah sekalian, sesungguhnya yang tidak bisa diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Taib. Kalau orang yang masih beragama Islam tidak sholat, insya Allah masih diampuni. Tapi kalau dia sudah syirik, maka dia tidak akan diampuni. Wallahu ta'ala alam. Sebelum kita akhiri, adakah pertanyaan yang lain? Dan kami jawab dengan singkat insya Allah. Tafadhal ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Sudah ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Pertanyaannya adalah, tidak semua orang kan bisa haji Ustadz. Lalu bagaimana? Apakah kita boleh mengganti dengan sholat sunnah syuruk 2 rakaat? Sholat sunnah syuruk 2 rakaat setelah subuh, boleh atau tidak? Tayyib. Jadi babul hajj, pintu surga yang namanya hajj ini tadi khusus bagi orang-orang yang sudah berhaji ke Baitullah, wukuf di Arafah dan mabrur hajinya. Maka dia masuk pintu babul hajj, pintu surga tentang haji. Adapun orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah syuruk, habis sholat subuh, man shallal ghodata, barang siapa sholat subuh fi ma'al jamaah, bersama dengan jamaah, maksudnya di masjid. Thumma yaq'udu fayusalli rak'atain, kemudian setelah dia sholat subuh dia duduk wa yadhkurullaha ta'ala, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Thumma shalla rak'ataini, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, fakana, ya, maka sesungguhnya pahalanya kahajjatin wa umratin lillah, tammah. Maka sesungguhnya pahala orang yang sholat sunnah syuruk 2 rakaat setara dengan berhaji dan berumrah sempurna. Jadi ibu, pahala sholat sunnah syuruk itu mendapatkan keutamaan yang besar, tapi tidak bisa menggantikan pahala kita tentang haji di Arafah. Jadi pahalanya sebesar haji, tapi tidak bisa mendapatkan jalur babul hajj orang-orang yang masuk pintu haji dengan haji yang mabrur. Jadi pahalanya saja besar. Jadi ibaratnya, berarti maknanya sholat sunnah 2 rakaat syuruk itu pahalanya sangat besar. Qobliyah subuhnya aja udah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya, apalagi sholat sunnah syuruknya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengen ngumpulin amal soleh biar amal solehnya ini menemani kita di alam kubur kita, perbanyaklah amal soleh tersebut seperti sholat sunnah syuruk. Ya, habis sholat, berarti ibu-ibu kan perempuan nggak boleh sholat, tidak dianjurkan sholat di masjid. Sholatnya kan lebih afdal di rumah. Lalu bagaimana?
Kan perempuan lebih afdal di rumah sholatnya. Ya, tapi jangan larang mereka untuk sholat di masjid. Sekali-kali ikut sholat subuhan di masjid gak apa-apa, boleh. Seperti itu. Oh, kalau sholat sunnah syuruk itu harus di masjid. Jadi dengan rangkaian ibadah sholat subuh kita. Subuhnya harus jamaah. Habis itu harus nggak boleh keluar dari masjid sampai terbit matahari. Harus ditunggu sambil berzikir. Baru setelah itu sholat sunnah syuruk 2 rakaat. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup insya Allah Ibu. Tayyib. Jazakumullah khairan jamaah sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kami wa nasta'fu minkum ala kulli akhta'in, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan kami. Walasna bi khairikum, dan kami tidak lebih baik seperti ibu-ibu sekalian yang solihah masyaallah. Semoga Allah senantiasa memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Amin amin Allahumma amin. Dari kami sama doa juga. Taib. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil